maka perilaku itu termasuk syahwat yang samar atau keinginan yang tersembunyi. Tancap terus NU Pancasila Channel. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma ila khabar sa'il anbiya'i wal mursalin wa ashabi kullin wa ahli kullin wa tabi'in akhsul khadrati Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali wa Sayyidatina Fatimah binti Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidatina Khadijah wa Aisyah radhiyallahu wa Sayyidina Hasan Husain radhiyallahu anhu syuhada wa shalihin wal ulama'il amilin Muhammadin al-Ba'dil mujtahidin Imam Malik, Imam Abi Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Muhammad wa ila hadati ar-rahi jamil musannifin usan khatrati sahadah Syekhina wa Mawlana Syekh Muhammad Syekhina wa Mawlana Syekh Abdul Karim Abbaina Sekali khabar Syekh Al-Qawi hadar Syekh Muhammad Abad wa jamil awliya illahi ta'ala abawan najabah khiyar abdal wal aqtab wal khadha awliya sulhadat sultani awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sallallahu alaihi aziz wal imam As-Sadili wa Ahmad Badawi wa Ibrahim Tasaqi wa Ahmad Ibrahim Yazid Al-Bustami la khabar Qayyum Babar Sabil Hasan As-Sadili Syekh Abdul Asyadari ila hadrati awliya alladhina balagu fi baladina hadha rahimallahu ila hadrati arwahil ulama al-amin akthar ulama al-khadrati Allah khadrati Syekh Haji Hashim Asy'ari Syekh al-Baqara Salim wa awadihim wa muassisah fi hadhihi al-mahad fi Indonesia rahimallahu lahum khususan arwahi jami' syekhi wa masyikhina khususan sebutkan masing-masing untuk kita semua khususan Syekhina wa Bakhina Syekh Radil Hamid Syekhina wa Syekhina wa Abdul Hakim Hamid Syekhina Haji Imam Syekhina wa Bakhina Haji Syekhina wa Bakhina Syekhina wa Khamat Syekhina wa Bakhina Syekh Syekhina wa Bakhina Syekhina wa Bakhina Syekhina Muhammad Julaidin Syekhina Syekh Sanu Syekh Muslim Syekh Syekh Nawawi Jalsan Syekhina wa Bakhina Syekhina wa Bakhina Habib Sakab bin Madi wa usulihim wa furihim wa jahadihim wa rahimahum wa arwahil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa amamina wa akhwalina wa dawil wajibati alaina wa billah sayyidina lahum al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam amma ba'du ya ikhwan rahimakumullah mari kita bersama-sama sebagaimana mendawamkan mengistiqomahkan daripada kajian Al-Hikam untuk malam hari ini, itu materi yang kedua sebagaimana dawuh daripada beliau Syekh Ahmad Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka at-tajrida ma'iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyati wa iradatukal asbaba ma'iqamatillah iyyaka fit tajrid inhidatun 'anil himmatil 'aliyah.
iradatuka utawi uliyeh ngarepaken sira at-tajrida ing makom tajrid ma iqamatillahi saltane ulih manggonaken Allah iyaka ing sira fil asbab ing dalam makom asbab iku minasyahwati saking syahwat sifate syahwat al khafiyati kang samar wa iradatuka lan utawi uliye ngarepaken sira al asbab ing makom asbab ma iqamatillahi satane uliye manggonaken Allah iyaka ing sira bitajridi ing dalam makom tajrid iku inkhidatun melosot atau turun anil himmati saking sejo al aliyati kang luhur. Ini merupakan materi yang kedua beliau Syekh Ibnu Athaillah mentikaaken iradatuka tajrida ma iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Maksud kamu, tujuan kamu, iradatuka adapun harapanmu pada makom tajrid. Tajrid itu adalah ibaratun an adami tasaghulihi bitilkal asbabi bi ajli dzalika. Ada makom tajrid, ada makom asbab. Tajrid adalah diibaratkan seperti orang hanya terfokus ketungkul ibadah ukhrawi, tidak memikirkan usaha atau urusan duniawi. Adapun asbab yaitu mengibaratkan amma yatasawwaru bihi ila ghati ma yanalu fid dunya. Orang yang hanya punya tujuan mengharapkan urusan dunia. Amma yatasawwaru bihi ila ghati ma yanalu fid dunya. Jadi manusia diciptakan oleh Allah itu ada dua macam. Yang pertama makom asbab, artinya seseorang beribadah seperti melaksanakan syariat, sholat, zakat, puasa, haji, termasuk silaturahim, membantu orang fikir, semua urusan ibadah itu masih membutuhkan urusan duniawi. Adapun makom tajrid, seseorang yang mukhlis beribadah kepada Allah tidak memikirkan dengan urusan kebutuhan duniawi. Dua makom ini Allah turunkan kepada umat manusia khususnya. Adapun iradatuka at-tajrid, apabila kamu menghendaki mengharapkan maksud tajrid, artinya tidak membutuhkan usaha untuk kebutuhan duniawi, Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki di dalam makom asbab, maka perilaku itu termasuk syahwat yang samar atau keinginan yang tersembunyi. Contoh, ada orang makom Allah tempatkan pada makom asbab, artinya mereka atau orang tersebut masih membutuhkan usaha duniawi, kebutuhan hidup, sebagaimana kebiasaan mencari ekonomi lewat pertanian, lewat perdagangan, perkantoran, semuanya. Jadi usulnya urusan rezeki.
tapi mereka meninggalkannya hanya melulu untuk ibadah mahdhah, masjid, baca Quran, itu bagus. Tapi kok mereka meninggalkan usaha duniawi, itu termasuk golongan manusia yang masih punya keinginan yang tersimpan, yang disamarkan. Punya keinginan apa? Kalau seperti ini makin saya akan menjadi orang yang berwibawa, nanti orang segar dan saya bisa anu. Padahal Allah menempatkan bukan seperti itu. Wa iradatul asbab, dan apabila Allah dan apabila asbab ma'iqamatillah, dan apabila adapun tujuan seseorang untuk berukhrawi, untuk usaha-usaha dunia, dan Allah menempatkan orang tersebut sudah maqam tajrid, artinya ibadah urusan agama dijalankan secara penuh, tapi orang tersebut masih terfokus, masih terpengaruh dengan urusan duniawi, itu termasuk yang turun atau melorot daripada tujuan yang luhur. Mila faman aqamahul haqqu ta'ala, barang siapa yang sudah ditempatkan oleh Allah di dalam makom asbab, makom yang masih harus kita usaha secara mencari kerja untuk kebutuhan hidup, warada wal khuruja minha, dan mereka keluar dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah tempat tersebut, fadzalika min syahwatil khafiyah, maka orang tersebut itu turuti nafsu yang tersembunyi, artinya punya keinginan yang tersembunyi. Wa inna ma kanat minasyawati li adami huquqi ma'iradatillah ta'ala, wa inna ma kanat minasyawati li adami huqufihi ma'iradatillah ta'ala bihi wa irdatuhu khilafun dhalik, karena dengan tujuan syahwat yang tersimpan tersebut, yang disembunyikan tersebut, itu tidak adanya bersamaan dengan kehendak Allah. Allah menghendaki seperti itu, tapi oleh orang tersebut itu bertentangan, berlainan dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, intinya harus menerima apa yang Allah kehendaki. Allah tempatkan makom kita, yang tahu ya kita semua. Seseorang akan mengetahui apakah Allah menempatkan tajrid atau asbab, tajrid atau muktasib. Muktasib artinya kita melaksanakan perintah Allah, ibadah disertai dengan mencari ekonomi, kebutuhan hidup, yaitu untuk kebutuhan duniawi. Kalau Allah menghendaki kita sudah menjadi makom tajrid, tidak harus kita usaha, tidak harus kita kerja duniawi, tapi tidak meninggalkan ibadah atau kerja agama, itu udah makom tajrid. Kalau udah tempat itu maka jangan sampai ditolak. Kalau sampai ditolak maka itu termasuk ini khitatun anil himmatil aliyah. Pada prinsipnya semua makhluk Allah sudah ditanggung jawab rezeki oleh Allah. Dalam ayat diterangkan, "Wa min dabbatin illa rizqaha wa ma min dabbatin illa rizqaha wa ma min dabbatin illa rizquha ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaqaha fi kitabim mubin." Seluruh makhluk Allah yang bernyawa itu semua sudah ditanggung oleh Allah rezekinya. Ya'lamu mustaqarraha mustawdaqaha kullum fi kitabim mubin, sudah ditentukan oleh Allah. Lah kita melihat dalam Lauhil Mahfuznya kitab Allah itu dengan apa? Dengan rasa kita. Dirasakan, oh aku ingin ibadah iso tenang, ibadah istiqomah, jamaah istiqomah, silaturahim bisa,
bersosial sudah bisa. Tapi bisanya itu karena terdukung dengan faktor urusan duniawi, itu usaha. Maka kita berarti sudah tingkat Allah memberikan makom tingkatan muktasib atau asbab. Kalau Allah mengendaki kita sholat jamaah terjaga, ibadah terjaga, sosial, silaturahim, berjuang, semua bisa dilaksanakan tanpa memikirkan dengan urusan usaha duniawi. Beliau istiqomah, mereka istiqomah, maka sudah Allah tempatkan di makom tajrid. Itu yang tahu kita, yang bisa merasakan kita. Jadi orang lain nggak bisa, karena ini dari harapan, dari rasa-rasa kita sendiri. Nah, kecuali kalau terus pindah, Allah menghendaki makom tajrid, ternyata kita asbab, itu inhitot, merosot derajatnya. Wa inna maka khafiyatun li annaha lam yaqsud bidzalik naila khawdin ajilin. Wa inna maka qasada bidzalika taqriba ila Allah taala bikaunihi ala halin hiya a'la bizamihi. Lakin fa innahul adabu bi adami wuqufihi ma'il ma'amuratillahi ta'ala min iqamati iyahu fi maqamahu fihi wa tadbi'uhu ila maqami rafi'i la yaliqu bihi fil waqti. Wa inna makanat khafiyatun, ayo pastine ana apa syahwat iku khafiyatan, samar, di annahu teman iku la lam yaksud ora aja sapa man bidzalika klanul khurus naila hadzin ajilin ing merkoleh bagian dunya. Wa inna maqasada lan pastine aja sapa wong bidzalika lamun kono khurus al taqriba ing marek ila Allah taala dikauni kelawan Allah iku ala halin ya tingkah ya al iku ala luweh luhur izami kelawan penyaliman lakinna lakin fatahu, tetapi ini pot ingman apa adabu adab ba'di adam wuqufi lan ora alane uiman ma'amul ta'ala satane karsane usul ta'ala iqamati sari ulih manggonaken Allah yau ingman iman dalam barang aqamahu kamu manggonaken Allah ingman fi ing dalem ma Watad'uhu ila maqami rafi'i la yaliqu bihi fil waqti. Jadi nek umpamane duwe saja syahwat, keinginan yang samar, iku lam yaksud bidzalik, enggak keluar dari orang maring keluar dari hal itu. Orang ngarep-ngarep maring merkali bagian ing dunya. Tapi wa inna maqasda bidzalik taqlid, tujuannya adalah semata-mata keluar maring madhep maring Gusti Allah. Itu bagus sangat. Jadi hilangkanlah rasa-rasa seperti itu. Masalahnya nanti punya rasa keinginan atau syahwat yang tersembunyi, itu seolah-olah ya persis kayak rasanya itu ngandelakan maring amal diri. Seolah-olah punya anggapan bahwa amal kita yang bisa menjadikan sesuatu, persis seperti materi yang pertama, iktimatnya, berpegangannya kepada amal sendiri. Karena saya ini bisa ini karena amalnya, atau karena perbuatan, karena ilmunya, karena pintar dan sebagainya. Jadi untuk melihat, untuk merasakan manakah Allah menempatkan kita, apa makom tajrid, apa makom asbab muktasib, ada cirinya. Wa alamatuhu wa alamat iqamati iyahu fil asbab ayatu malahu dzalik wa taqsila lahu thamratuhu wa tanjiyatuhu. Ciri-cirine Allah menempatkan
kepada seseorang di dalam makam asbab, makam muktasib yang masih harus membutuhkan usaha duniawi, Allah yadumalahu dzalik, mereka tidak selamanya usaha. Wa antaksila lahu, dan menghasilkan buahnya dan tanjinya. Bi ayajida inda tasolehi, seperti terfokus orang tersebut dengan asbab itu selamat dunia nih. Intinya gini, kita usaha mencari harta, mencari kebutuhan duniawi, tapi tidak meninggalkan urusan ibadah kepada Allah. Sholat terjaga, ibadah lain terjaga, silaturahim terjaga, sosial terjaga, itu semua masih didukung dengan urusan kebutuhan duniawi.